Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la khala wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah yang sedang di pondok, para salikin dan para peserta dari Zoom, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita di ujung dari kita takut akan masa usia kita, karena kita harus mempersiapkan betul agar kita betul-betul insya Allah husnul khotimah. Nah, sekarang kita melanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma khadarat Abdullah ibnul Mubarak al-Waqa. Pak Rosidi, mohon mute Pak Rosidi. Ya. Mohon maaf. Tatkala tiba-tiba kematian kepada Syekh Abdullah bin Mubarak, artinya beliau sudah sakit. Qala lil ghulamihi, beliau mengatakan pada ghulamnya, para pelayannya, ij'al ra'si 'ala turab, tumpuklah kepala saya dengan debu. Fabaqa ghulam qala ma yubki, mengapa seperti itu? Engkau kan wali, engkau kan ulama besar, kok ingin ada kepalanya dilumuri dengan debu. Kemudian para melayannya itu nangislah. Qala, kemudian pelayan itu juga menjawab, dzakarta ma kunta fihi minan na'im, bukankah Anda telah menyebutkan sesuatu yang Anda sedang dalam berapa naim, nikmat-nikmat, karena engkau ulama besar, katanya gitu. Wa anta huwa dzamatu ala hadzal hal, sementara Anda akan wafat dalam keadaan Anda ini. Mengapa? Kan sudah wali, dijamin. Kira-kira kan itu kan. Lalu beliau mengatakan, inni sa'altu rabbi an amuta ala hadzal hal, sesungguhnya saya memohon kepada Tuhan agar saya diwafatkan dalam keadaan yang seperti ini. Artinya beliau mengakui hina dina di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang perlu dibanggakan siapa kita. Urusan beliau sebagai ulama saja nggak bangga kok. Kita jadi pegawai biasa eselon 1, eselon 2 aja dicari belum tentu sebulan ketemu. Eselon 2, eselon 3 di WA 3 bulan belum tentu dijawab. Sombong atau sombong gitu? Banyak seperti itu. Banyak. Ini wali ulama ingin wafatnya di hadapan Tuhan sebagai orang hina. Tsumma qala lakini ya akhi, tuntunlah saya wahai pelayan-pelayan saya, qaul la ilaha illallah
idzal hala taghayyaru. Tuntun saya sekarang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah apabila keadaan telah berubah. Sudah semakin agak nazaknya itu terus nyebut ya. Kalau Gus Dur kan orang sana gorogol. Dulu kan guyonnya Gus Dur kan gitu kan, karena nggak pernah amal, sudah nazak, begitu disebut karena dia kondektur garogol kan gitu. Tidak menyebut nama Allah. Nah, Syekh Abdullah Al-Mubarak mengatakan tuntun saya wala tu'ti alayya dzalika illa idza takallamta ba'da bikalam. Jangan ajak bicara saya setelah saya waktu wafat la ilaha illallah itu kalimat terakhir. Nah, kemudian beliau wafat dan tidak ada perkataan lain dari Syekh Abdullah Al-Mubarak kecuali kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah au Allah dakhalal jannah. Ini kelas beliau, kelas kita kayak apa ya nazaknya itu ya. Allah ya Rahman ya Rahim. Wa kana Atha ibnu Yasar yaqulu wa qad iblis tujahu Ahmad ibnu Hambal wa qala. Syekh Atha bin Yasar beliau mengatakan iblis pernah berdiri di hadapan Imam Ahmad bin Hambal dan iblis berkata, "Ya Ahmad, kharajta minad dunya wa anta amin." Wahai Ahmad bin Hambal, kamu wafat dan saya termasuk orang yang tidak mampu menggoda kamu dan kamu aman dari godaan saya. Itu imam mazhab 4, alim. Kira-kira seperti kita kalau nazak digoda enggak sama iblis? Nah, itu yang ditakutkan. Ketika kita nazak, orang tidak biasa la ilaha illallah Allah diajak sulit belum tentu menjamin ketika nazak bicara la ilaha illallah Allah. Itulah pentingnya thariqah fi kullin nafsin wa halin wa waqtin. Setiap saat, situasi, waktu, nafas kita harus keluar, nafas masuk kita itu kan menyebut nama Allah bil qalbi kan. Nah, itu jaga. Apabila kita nazak sewaktu-waktu, insya Allah kalimat terakhir yang muncul di dalam yang melalui mulut kita adalah Allah, la ilaha illallah. Kemudian Syekh Ahmad Hambal beliau berkata, ma amantuka ba'dau. Betapa bahagianya saya setelah kematian itu karena tidak digoda oleh iblis. Nah, maka orang yang wafat itu mau wafat itu godaannya besar. Betul? Banyak. Orang yang nazak sakaratul maut itu godanya banyak punya. Karena itu kita kan biasa doakan apa itu doa kita wa taubatan qoblal maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Beri kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita tidak digoda oleh setan, oleh iblis dan dalam keadaan tetap iman yang menjemput akhir hayatnya itu adalah Allah la ilaha illallah. Faqala inna amra hadza akhirul la haqiqin ayyazda fi awwalihi. Lalu Imam Hasan Bisri pernah berkata sesungguhnya hal ini adalah akhir hidupnya, pastilah orang yang layak bersifat zuhud di permulaannya. Jadi orang yang dirinya tidak sombong, orang menganggap dirinya bukan siapa-siapa, itulah orang zuhud dan itu bisa mendorong mudah untuk sakaratul maut. Tapi kalau orang sombong, sulitnya bukan main. Carikan air sana, air sini, minta kiai sana kiai, sulit. Apalagi maaf orang Jawa. Kalau ilmu kebatinannya nggak dibuang dulu, sulit itu
Ada orang Sunda ada ya. Ada yang punya ilmu kanoragan, punya ini ya, punya jiwa ya. Walamma khadra Abu Dzar al-wafatu qala, tatkala detik-detik Sayyidina Abu Dzar, ini juga sahabat-sahabat Rasulullah, beliau mau wafat, in ihtaq wa ajil fa inni uhibbu liqa'illah. Wahai maut, cekiklah saya secepat mungkin karena sesungguhnya saya ingin segera berjumpa dengan Allah. Jadi ini Abu Dzar, ya. Abu Dzar termasuk perawi kan, ya. Wa dakhala Abu Darda ala muhtadirin, dan pernah masuk Sayyidina Abu Darda ketika sedang sakaratul maut. Fa wajada yaqulu alhamdulillah. Jadi begitu dia sakit mau nazak, alhamdulillah, saya segera ketemu Allah. Dengan kata-kata la ilaha illallah tadi. Lalu beliau berkata, lahu wa qala lahu asabta ya akhi innallaha idza qadha amran. Anda benar wahai saudaraku, sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan satu perkara. Akhabba min abdi ayyahmadu alaihi, maka dia menyukai dari hambanya kalau hamba itu memuji atas perkara-perkara yang Allah putuskan. Jadi dapat itu. Di dalam riwayat lain, sejarah lain, Imam Ash-Sha'uri juga seperti itu. Ketika seorang anak menghembuskan nafas terakhir, sementara kedua bapak ibunya menangis di sampingnya, apa yang terjadi? La tabka, jangan, ibu bapak nggak usah nangis. Fa inni qadimun, karena sesungguhnya saya adalah orang yang akan datang lebih awal, alaman arhama minkuma, dari orang yang, dari zat yang paling berkasih, siapa? Allah. Saya bahagia kok. Jadi ibu-ibu kalau punya anak wafat nggak usah sedih, karena beliau kembali pada Allah. Seperti ini, apalagi masih kecil kan, itu kata orang Jawa itu celengane katanya, yang nanti akan menjadi. Maka dengan demikian itu penting untuk kita menyiapkan ketika sakaratul maut. Sekarang cerita lagi tentang Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan berkata, beliau waktu itu sudah nazak. Siapa Muawiyah? Muawiyah adalah tanda petik, tanda kurungnya besar ya, yang merebut kekuasaan Sayyidina Ali kepada Muawiyah. Abu Musa al-Arsy dibohongi oleh Amr bin As. Di dalam politik tidak boleh ada kekuasaan hukum karena beliau konflik kan. Ayo kita dah tahkim, kita ngalah, dah lempar bendera putih. Oke, setuju. Terus Sayyidina Ali di pihaknya mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Wahai umat Islam, kita bersatu, bersaudara demi persatuan. Karena itu saya memutuskan menanggalkan bahwa Sayyidina Ali rela untuk menjadi khalifah. Naiklah Amr bin As, wahai bapak-bapak kaum muslimin, di dalam Islam tidak boleh ada kekosongan hukum, kekuasaan, vacuum of power. Karena Sayyidina Ali yang sudah mengundurkan diri sebagai khalifah keempat, maka dengan demikian kita putuskan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah selanjutnya. Peranglah akhirnya, itulah awal dari konflik di dalam politik Islam. Ada persekongkolan yang dibohongi di dalam teori kan. Fawawlika itu kan politik, hurufnya fa, waw, lafka. Fawalika artinya apa? Aku bohongi kau. Jadi politik itu penuh dengan tipu daya dan penuh dengan apa? Bohong. Jadi kalau dengan euro politik ya jangan terlalu percayalah ini. Kasih uang 100.000 aja lupa sama anak, sama keluarga, suruh nyoblos itu. Ya. Dibohongi 5 tahun sekali itu. Apa yang terjadi? Maaf. Allahumma arham Syekh Ashi dzal qalbil qasi, Allahumma akil usrati
waghfir dzallati. Ya Allah, kasihanlah orang yang saya banyak maksiat, pemilik hati yang keras. Memang Muawiyah orangnya keras. Ya Allah, maafkanlah kesalahanku dan ampunilah dosaku. Wa'udda bihilmika ala jahli man lam yathik bihadin siwak walam yarju' ghairak. Dan sediakanlah dengan kesantunanmu atas kebodohan saya ini terhadap akan percaya siapapun selain engkau dan tidak pernah berharap kepada selain engkau. Jadi belum ngakui sekarang saya sudah lemah, bukan penguasa lagi. Ya Allah, kasihani saya. Dulu saya memimpin itu keras, sampai anaknya juga keras. Siapa? Yazid. Yazid siapa? Yazid adalah khalifah yang memerintahkan memenggal kepalanya Sayyidina Husain di perang Karbala. Ini ada yang kemarin ikut? Rini ikut saya? Kita kan ke Karbala kan? Tentang masjidnya Sayyidina Ali yang begitu banyak, di situ kepalanya dipenggal. Saya ziarah ke tempat-tempat itu. Itu adalah pertumpahan darah di dalam politik Islam. Kemudian beliau nangis dan akhirnya beliau wafat setelah itu. Kemudian ada cerita lagi dari Sayyidina Hisam bin Malik. Beliau bilang kepada anaknya yang ada di kelilingnya. Ini kan mau wafat, anaknya keliling semua, lilingin semua. Beliau mengatakan, qad ja'alakum Hisam bidunya wajudtum alaihi bil buka. Sungguh Hisam telah dermawan kepada kalian urusan dunia, namun kalian dermawan kepada saya memberikan tangisan. Artinya mau pisah ini antara bapak dan anaknya. Kemudian Syekh Hisam tadi meninggalkan untuk kalian akan segala sesuatu yang telah saya kumpulkan, namun kalian meninggalkan atasnya akan sesuatu yang telah beliau perbuat. Dunia ditinggalkan semua, hartanya, kekayaannya, jabatannya, rumahnya, mobilnya. Yang ikut apa? Amalnya, sodakohnya. Harta itu mana sih harta kita? Harta yang kita tasarrufkan, sodakoh kan itulah harta. Yang ada ini bukan harta ini. Mau bangga urusan dunia? Toh nggak bisa dibawa di makam kan? Ya, maka dengan demikian itu yang menjadikan orang yang wafat, yang orang benar yang wafat itu lebih cepat senyum dan mudah untuk bisa najak. Kemudian ada lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah juga sahabat Rasulullah kan? Abu Hurairah itu apa itulah? Kucing, bapaknya kucing. Kemudian di pojok kanan sebelum Ja'fariyah, di bawahnya makom Sayyidul Khadijah, Ma'la. Ya, itulah, itu ada namanya Masjid Kucing. Ya, di pojokan situ kan. Jadi kalau ibu-ibu dari pojok Sofa Marwa jalan sedikit lurus kira-kira 600-700 meter di pojok Masjid Kucing. Sana lagi nanti ada Masjid Jin. Nah, di pojok kiri itu. Naik lagi nanti Ma'la lagi Ja'fariyah. Ke kanan terus nanti ke Misfalah itu. Ya. Agak paham di sana itu. Gitu. Bapak sekalian, beliau mengatakan, bu'tas safar wa qillatiz zati wa dhu'fal yakin bi khauful wuqu'i minas sirati finnari. Jauhnya perjalanan dan sedikitnya perbekalan dan lemahnya keyakinan dan takutnya terjatuh di dalam siratal mustaqim dan akhirnya masuk neraka, itu yang aku takuti. Jadi bukan urusan tidak bisa makan, bukan tidak punya jabatan yang beliau takuti, tapi takut terjerumus di dalam apa? Di dalam
neraka tadi. Maka di ujung ya, ini di ujung, fa'atamal yakhin nafsak, hendaklah engkau merenung wahai murid-murid suluk, wahai yang ikut di Zoom, ya akhi, saudara-saudaraku, nafsaka, pikirkan dirimu, apakah sudah siap berbekal untuk akhirat. Dunya rene enteke. Suruh suluk angel ra kaprah. Ya, kalau angel biasa itu angel masih sibuk. Aduh, ini pekerjaan banyak. Mau tandur ini, tahu tandur? Mau padi musimnya ini. Aduh, cucuknya lagi indah-indahnya. Waduh, ngutang terus bentina, tapi lupa ngutang nek Allah dengan menyebut zikir Allah. Godonya itu memang orang banyak. Syekh Abdul Wahab Sarani mengatakan fa innaka muhtadharun 'alad dawam, karena sesungguhnya Anda adalah orang yang mengalami detik-detik kematian yang akibatnya selamanya. Kira-kira nyesel itu di depan atau di belakang? Kalau di depan belakang. Iya. Nanti laula akhratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lalu sudah di sana nyesel, kok ndak dulu ya melok toreko itu loh, gitu loh. Dunia harus kita cari. Imam Ghazali dan juga Syekh Abdullah Sahibul Hikam mengatakan As-Sakandari, al-malu fil qalbi la bil qalbi fil yadi. Harta itu cukup di tangan, jangan dimasukkan hati. Punya harus merasa tidak punya. Itu namanya orang yang zuhud. Kaya raya tapi merasa tidak punya. Tapi ada sebagiannya, ada cerita kan. Nah, ini cerita untuk menambah sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ini ceritanya belakang. Fi yadika nafsan wahidun yadul ayyanjil, di mana tidak ada dalam tanganmu satu nafas pun yang akan kamu bisa pegang harta itu. Wa aktsiri minal istighfar ana al-laili, karena itu Anda harus banyak beristighfar beberapa di malam hari dan waktu-waktu atrofus nahar, siang hari. Artinya zikirnya adalah setiap hari. Fa innaka ala safari jurufin harin, karena sesungguhnya akan ada tepi jurang yang akan runtuh, artinya kiamat. Apakah kita siap atau tidak? Wallahu yatawal yudaka wa yatawal sholihin. Didoakan kita semua yang ngaji ini oleh Syekh Abdul Wahab Sa'rani. Wallah, semoga Allah ya yatawalla hudaka, mengurus, memberi petunjuk pada kita. Wa yatawalla, dan Allah lah yang melindungi orang-orang minas sholihin seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Cerita ini kitabnya di Al-Hikam. Ada kakak adik. Kakaknya itu gubernur. Adiknya hanya petani di kampung biasa. Saat tertentu adiknya kangen sama kakaknya, sama masnya, laki-laki kan. Aku kok kangen. Terus si petani adiknya ini juga tukang mancing, sukanya kalau waktu nganggur itu mancing. Mancing ikan itu loh, bukan mancing kekeruan. Mancing ikan. Terus utusanlah si adiknya itu kepada temannya, sampaikan ke kakak saya akan ketemu. Pesennya apa? Pesennya jangan terlalu mikir urusan politik pemerintahan dunia, kata si adiknya. Terus disampaikanlah oleh temannya tadi kepada kakaknya, Assalamualaikum Kak, ini ada teman sehari si Fulan, pesennya apa?
Nggak berani ngomong ini. Temennya tuh nggak berani ngomong. Masa ini gubernur dituturi, jangan mikir pemerintahan, jangan urusan dunia, jangan urusan. Diam. Katakan apa adanya, yang jujur. Dengan segala keberanian diri, akhirnya beliau mengatakan, diceritakan, oh ya terima kasih atas masukannya, atas sarannya. Tapi ini pemerintahan ini bukan punya saya. Kekuasaan ini bukan punya saya. Saya jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, nggak nyari duit kok. Tolong disampaikan ke adiknya ya, adik saya. Apa sampaikan? Sampaikan jangan terlalu ngejar dari dapat ikan 2 menjadi ikan 3. Akhirnya adiknya pulanglah ya ke sang tadi utusan tadi pulanglah ketemu sang adik. Nggak berani ngomong juga. Apa? Diomongkanlah. Memberanikan gini, dari kakak menyarankan agar kita pasrah, jangan sehari-hari sudah dikasih rezeki dapat 2 ikan, minta ikan 3, ikan 4, dan selalu itu yang dipikirkan. Pingsanlah sang adik. What behind the meaning value? Apa nilai dibalik sejarah ini? Orang kaya bukan berarti orang yang berorientasi kaya. Orang miskin bukan berarti orang yang zuhud. Zuhud tidak ada ukurannya dengan kaya dan miskin. Zuhud ada di dalam hati. Karena itu Imam Ghazali dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan al-malu fil yadi wala fil qalbi. Harta itu cukup di pergelangan, tidak usah dimasukkan hati. Inilah yang disebut dengan makom fana wal baqo di dalam ilmu tasawuf. Karena ketiadaan dirinya, ketiadaan lingkungannya itu yang menjadikan dia sendiri, dan kefanaan, kepapaan, ketidakpunyaan inilah yang menjadi kekasih Allah. Jadi jangan suudzon, kok kaya banget, gimana ngurusnya? Ada juga orang kaya yang nggak ngurus, itu urusan Allah. Tapi ada orang yang maaf kurang mampu, tapi yang dipikir urusan dunia terus sampai lupa Allah. Nyentuh ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah terlalu urusan ngejar dunia. Saya kan sudah saya katakan berkali. Rezeki itu ada 4. Bikismitallah, biwa'dillah, bisyukrillah, wabil tajrid. Yang sudah dibagi, yang ditambahkan. Karena apa? Banyak bersyukur. Yang ketiga adalah yang dijanjikan oleh Allah. Siapa? Wa may yattaqillah. Ayat yang mahroja wajar zuku min khaisulat. Orang kalau udah pokoknya dekat dengan Allah, ada kekurangan mesti dikasih. Nggak punya apa-apa, hanya tukang meracang seperti ibu saya. Ibu saya kan meracang bakul ini. Saya kalau pagi belanja, anaknya sarjana semua. Uang dari mana? Wajar zuku min khaisulat yahtasib. Asal dekat dengan Allah. Karena hidup itu ada 2. Satu namanya adalah sunnatullah, yang kedua